أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 25 Sya'ban 1431 Hijriah, kita masih bisa duduk kembali bersama untuk melanjutkan kajian kita yang keempat dalam kajian sehari seputar puasa Ramadan dengan tema Marhaban ya Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tertulis di dalam materi kajian kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu agungkan Ramadanmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia ketika datang bulan Ramadan
Ada yang menyambutnya dengan senang gembira, menyambutnya dengan penuh keimanan, menyambutnya dengan penuh keinginan untuk masuk ke dalamnya. Oleh sebab itu orang-orang seperti ini mereka mempersiapkan diri semenjak dini, berbenah diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengisi diri mereka dengan ilmu-ilmu syar'i yang berkenaan dengan puasa. Bahkan disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum 6 bulan datangnya bulan Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan setelah mereka melalui bulan Ramadan yang penuh berkah itu, mereka senantiasa sisa-sisa bulan mereka gunakan untuk berdoa kepada Allah agar amal ibadah yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan pertama, manusia yang menyambut bulan Ramadan. Golongan kedua, ada yang menyambutnya dengan riang gembira juga, tapi salah kaprah. Yaitu misalkan dengan mengumpulkan berbagai macam makanan, minuman yang dia kira bahwasanya Ramadan itu adalah foya-foya, makanan yang belum pernah dimakan sebelumnya dia harus beli, persediaan harus benar-benar sempurna untuk menghadapi bulan Ramadan. Dia kira Ramadan hanya untuk merubah waktu makan dari makan siang kepada makan malam dan makan tengah malam. Ada lagi sebagian manusia menyambut bulan Ramadan dengan mengatur waktunya, tapi pengaturan waktunya tidak dia atur dengan sebaik mungkin, bahkan salah kaprah dalam mengatur waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu bahwasanya di setiap bulan Ramadan, bahkan ini sepertinya tren di negara-negara muslim, setiap bulan Ramadan acara-acara televisi tambah rame dan tambah indah. Sinetron-sinetron dalam tanda kutip Islami tambah banyak. Acara-acara dalam tanda kutip Islami tambah meriah. Pokoknya semuanya dikaitkan dengan bulan Ramadan. Jadilah orang yang bentuk ketiga ini, dia mengatur waktunya. Pokoknya itu sinetron itu saya mau dari episode pertama sampai episode terakhir nggak boleh terlepas 1 menit pun. Dia atur waktunya sedemikian rupa. Ada yang bulan Ramadan dia sambut dengan mengatur waktu seperti itu. Bahkan subhanallah, kadang-kadang di bulan Ramadan acara-acara gosip pada waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Ketika waktu sahur mereka beristighfar. Ini malah gosipin orang, baik dengan gosipnya atau menonton gosipnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah, kalian harus menjauhi yang namanya prasangka. Katanya inna ba'dadh-dhann itsm, kata Allah. Sebagian prasangka saja itu adalah dosa, apalagi seluruhnya. Wala tajassasu, dan jangan sampai ngintai-ngintai orang. Oh, dia lagi ngapain ya? Oh, si fulan lagi cerai. Oh, si fulan, subhanallah.
Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggibah sebagian dari sebagian yang lain. Apakah di antara kalian mau memakan daging dari saudaranya padahal kalian membenci untuk makan daging tersebut? Ini penegasan keras dari Allah Subhanahu wa taala, pelarangan keras dari Allah Subhanahu wa taala agar menjauhi perbuatan-perbuatan seperti itu. Bulan Ramadan ngatur waktu, nggak pernah telat dalam masalah gosip menggosip. Ada lagi para ikhwah sekalian, bulan Ramadan sibuk menonton film-film yang tidak bermanfaat, bahkan kadang-kadang sering berbau porno, buka aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 19, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya al-fahishah, perbuatan keji, kotor, parno, ya, fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang beriman, lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang sangat pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saya enggak habis pikir ketika ada berita-berita yang seperti itu. Kamu sudah nonton ya? Oh iya, sedikit. Kok mau enak sekali ngomongnya sedikit tuh. Ya, subhanallah. Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Ini para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Bahkan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu min dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang ngajak orang kepada petunjuk Allah, dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengerjakan petunjuk yang dia tunjukkan tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan petunjuk tersebut. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang ngajak orang kepada sebuah keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa, dan dosa orang-orang yang mengerjakan keburukan yang dia tunjukkan akan dosa tersebut, tanpa mengurangi pelaku dosa tersebut. Jadi dari sini para ikhwah sekalian, keadaan manusia berbeda-beda menghadapi bulan Ramadan. Coba pikir, kita termasuk dari yang mana? Dan yang jelas yang paling bagus adalah orang-orang yang menyambutnya dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian manusia yang lain nganggap bulan Ramadan biasa aja. Yang jelas kan saya nggak makan dari habis subuh sampai maghrib selesai. Nggak ada sama sekali rasa pengagungan terhadap bulan Ramadan. Ada yang lebih parah lagi, yaitu ketika mendapati bulan Ramadan merasa sempit hatinya, dadanya, sesak. Kenapa? Aduh, puasa lagi. Aduh, sholat taraweh lagi, berat. Orang-orang seperti ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, dan tidak akan pernah bisa mengagungkan bulan Ramadan. Dan mungkin bisa ditarik sebuah sebab atau beberapa sebab kenapa orang tidak mengagungkan bulan Ramadan. Satu diantaranya karena tidak mengetahui keistimewaan, keutamaan bulan Ramadan. Ada apa sih dalam bulan Ramadan? Kalau ada film atau sinetron, saya juga nggak tahu. Ada apa dengan cinta? Ini ada apa dengan bulan Ramadan? Ada apa di dalam bulan Ramadan? Kenapa sampai Imam Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri, idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis. Beliau meninggalkan majlis untuk membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya besar loh Pak, membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggalkan demi masuk bulan Ramadan.
Kenapa Imam Malik rahimahullah meninggalkan dan mengamalkan serupa dengan Imam Zuhri rahimahullah ta'ala? Karena mereka tahu keistimewaan, keutamaan, keluar biasaan yang ada dalam bulan Ramadan. Oleh sebab itu saya akan sebutkan beberapa hadis yang mengenai tentang bulan Ramadan. Kenapa? Karena untuk mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, sesungguhnya mengingatkan itu sangat bermanfaat untuk orang beriman. Mungkin sebagian, terutama yang berbicara di depan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah orang yang pemalas. Menghadapi bulan Ramadan biasa saja, tenang aja, nyantai aja. Ya, masuk bulan Ramadan seperti biasa saya berpuasa. Tidak ada sama sekali ruh keimanan, mengharapkan pahala, bonus yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan, pahala, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kita sebutkan tujuan daripada kajian keempat ini adalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan mengagungkannya dan dengan berilmu masuk ke dalamnya. Itu dia. Salah satunya sebuah hadis yang sangat luar biasa diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah naik ke atas mimbar dan mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka hina sa'idtal mimbar faqulta amin, amin, amin. Wahai Rasulullah SAW, ketika engkau turun naik ke atas mimbar, engkau mengucapkan amin 3 kali. Apa sebabnya? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, Inna Jibril atani faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfaru lahu fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dan belum atau tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bulan penuh berkah kok masih gak diampuni. Puasa-puasa mengerjakan dosa, yang sebagian orang mau meninggalkan majelis yang sangat luar biasa, menyebarkan ilmu untuk hanya masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan sampai sekarang itu para ikhwah sekalian, bapak-bapak lihat kalau seandainya di Masjid Nabawi yang biasa setiap hari penuh dengan majelis halqah ilmu seperti ini, dipimpin oleh syekh-syekh yang mengumpuni ilmunya, mereka kalau masuk bulan Ramadan putus, nggak ada kajian. Kenapa? Karena untuk menempatkan diri mereka di barisan terdepan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Makanya kata Rasulullah SAW, kata Jibril berkata, barang siapa yang mendapati Ramadan kok tidak diampuni, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Nabi pun mengamini, amin. Yang berdoa Jibril, yang mengamini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril berkata lagi, man adraka abawaihi au ahadahuma falam yubirruhuma famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian meninggal orang tuanya tersebut, dan dia tidak diampuni oleh Allah, dan dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya tersebut, kemudian dia meninggal, masuk ke dalam neraka, dijauhkan dari Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Nabi ketika mendengar itu kata Nabi, amin. Yang berdoa Jibril, yang mengamini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, man dzukirta indahu falam yusalli alaika famata fadakhalan nar fa'abhadahu Allah. Barang siapa yang disebutkan nama engkau di hadapannya dan dia tidak bersalawat atas engkau, kemudian dia meninggal, maka masuk neraka, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Ini para ikhwah sekalian, ini keistimewaan luar biasa di bulan Ramadan. Hadis yang lain, hadis riwayat Imam Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, jangan orang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja bergembira, bahkan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan masuknya bulan Ramadan. Atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla siyamah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Makanya mungkin termasuk lafaz yang sesuai dengan lafaz Nabawi bukan Ramadan Karim,
tetapi Ramadan mubarak. Ya. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibukakan pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan para setan dibelenggu. Di dalam malam itu, di dalam bulan Ramadan, Allah memiliki satu malam. Nih perhatikan, ini keutamaan yang luar biasa, yang tidak ada di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di akhir Nabi mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Ingat baik-baik, antum pulang kamar antum, ingat ini dalam otak antum, man hurimaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, dia benar-benar diharamkan dari kebaikan apapun. Kenapa seseorang masih biasa saja mendapati bulan Ramadan? Nabi mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, maka dia telah benar-benar diharamkan dari sebuah kebaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan bulan Ramadan yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sangat terkenal. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Di dalam riwayat yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ingat para ikhwah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, harus diingat. Kita ini hidup di dunia cuma ada 2 tugas. Yang pertama, kasbus thawab. Produksi amal ibadah pahala sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara kita selama hidup memproduksi pahala sebanyak-banyaknya? Ini tugas pertama. Tugas yang kedua yaitu takfirus sayyi'ah, yaitu bagaimana cara kita hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 60 sampai 70 tahun saja untuk menghapus dosa. Ingat, jangan sok suci deh. Kita itu tidak lepas daripada dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Siapapun orangnya, setiap anak keturunan Adam adalah pelaku kesalahan. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang sebagian orang mendengar hadis-hadis diampuni dosanya, biasa aja lah. Enggak, para ikhwan sekalian. Tugas itu cuma ada 2. Yang pertama ngumpulin pahala, yang kedua bagaimana dosa kita terhapus. Karena seorang manusia tidak pernah lepas dari dosa. Ya, ini para ikhwah sekalian. Makanya orang yang cerdas ketika ada musim yang penuh dengan ampunan Allah, maka orang tersebut akan benar-benar memperhatikan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Coba sekarang antum kalau bulan Ramadan pergi ke Masjid Nabawi, pas waktu berbuka akan ditarik ke sana, ke sini, tarik sana, buka sini aja. Kenal enggak saudara? Bukan. Ya, besanan enggak? Sini aja, sini, seperti saudaranya. Bahkan subhanallah, kadang-kadang bertengkar gara-gara tempat aja. Dia mengatakan, ini yang biasa punya tempat setiap tahun di situ telat dia. Biasanya ini saya beri contoh, besok misalkan diketahui bahwasanya besok adalah bulan Ramadan. Ya. Besok itu habis asar itu orang sudah siap-siap yang biasa membukakan. Nah, kebetulan setiap tahun dia tempatnya di situ. Pas habis asar diambil oleh orang lain. Dia bilang apa? Ini semenjak nenek moyang saya di sini, tahu nggak ente? Kelahi di Masjid Nabawi. Apa sebabnya para ikhwah sekalian? Sebabnya mendapatkan pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sa'iman falahu mithlu ajri as-sa'im min ghairi an yanqusa min ajri as-sa'imi syai'a."
Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Makanya ditarik-tarik. Bahkan seperti yang saya ceritakan tadi, sampai bertengkar untuk memperebutkan tempat agar bisa membukakan orang berpuasa. Karena pahalanya besar. Membukakan orang berpuasa di Masjid Nabawi, kemudian di bulan Ramadan. 3 keutamaan besar. Amal ibadah, tempat, waktu mulia. Amal ibadahnya mulia, tempatnya mulia, waktunya mulia. Bagaimana orang tidak berlomba-lomba? Itu orang yang cerdas. Ya. Dan kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 telah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala kalian akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang jauh dari api neraka, masuk ke dalam surga, itu orang yang sukses. Sukses menurut Al-Quran, nggak masuk neraka, masuk surga, itu sukses. Di saat sebagian orang bingung untuk mencari hakikat kesuksesan, Al-Quran sudah menegaskan dari dulu. Bagaimanapun dia suksesnya di dunia, kalau masuk neraka sukses nggak? Haman, menterinya Fir'aun begitu luar biasanya ketika dia memimpin negara. Haman menterinya Fir'aun. Ubay ibnu Khalaf, seorang pedagang kaya. Karun yang mempunyai harta, sampai simbol ikon kekayaan adalah Karun ya, bukan Harun ya, Karun. Sampai dikatakan harta karun. Kenapa para ikhwan? Karena saking banyaknya hartanya. Dikatakan yang bawa kunci untuk hartanya saja itu berpuluh-puluh orang. Ya, bawa kuncinya aja belum hartanya loh. Apakah dia sukses? Mana tempatnya? Neraka, khalidun mukhalladun fiha, kekal abadi selamanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin anak katakan, yang ingin anak sampaikan di sini adalah setiap amalan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu berupa amal ibadah, maka harus benar-benar diperhatikan. Kalau itu berupa penghapus dosa, maka benar-benar harus diperhatikan, meskipun amalannya kecil. Contoh misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-kali menghina sebuah kebaikan meskipun satu kebaikan pun. Meskipun hanya bertemu dengan saudaranya dalam keadaan tersenyum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cerdas bagaimana dia memproduksi pahala sebanyak-banyaknya dan bagaimana dia bisa menghapuskan dosa dari dirinya. Itu orang yang cerdas. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita di poin yang kedua, yaitu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa sih harus bergembira? Kenapa harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Yang pertama, sebagian orang tidak pernah mengerjakan sebuah kewajiban yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat, yaitu sholat fardu. Sebagian orang ada kadang-kadang bertahun-tahun nggak pernah sholat. Datang bulan Ramadan, Allah mengajak, ayo hambaku, datangi, kerjakan sholat. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Yang meninggalkan sholat maka dia sudah kafir. Dengan datangnya bulan Ramadan, Allah mengingatkan, ayo sholat, ayo datangi sholat. Maka pada saat itu sebenarnya kita harus bergembira dengan datangnya sholat, terutama orang-orang yang tidak pernah mengerjakan sholat wajib. Puasa
Sebagian orang, ya, khususnya yang berbicara di hadapan antum, tidak pernah berpuasa sunnah. Senin Kemis nggak pernah, 13, 14, 15 nggak pernah, ya. Ataupun puasa-puasa yang penuh dengan ampunan juga tidak pernah. Puasa Arafah, puasa apa lagi? Syawal, puasa apa lagi? Muharram, dan banyak sekali puasa-puasa yang begitu banyaknya pahala, tidak pernah memperhatikannya. Dengan datangnya bulan Ramadan kita berpuasa. Padahal satu hari berpuasa di jalan Allah, Rasulullah SAW menyatakan, "Man shoma yauman fi sabilillah zahzahullahu 'anin nar 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan menjauhkan dari api neraka sebanyak 70 tahun atau 70 musim. Kemudian para ikhwah sekalian, dengan datangnya bulan Ramadan, kenapa harus kita bergembira? Orang-orang sebagian nggak pernah nyentuh karpet masjid. Nyentuh karpet sampai kalau bisa ngomong tuh karpet, sini dong anak, rindu sama ente. Nggak pernah nyentuh, kita nggak pernah kenalan, nggak pernah nyentuh karpet masjid, artinya nggak pernah ke masjid. Masjid seakan-akan seperti rumah yang sangat angker bagi dia. Bergetar kalau dia masuk masjid, males Dengan datangnya bulan Ramadan, ada sholat apa? Taraweh ke masjid. Coba lihat antum di awal pertama bulan Ramadan, penuh masjid. Subuhnya cuma imam dan makmum dengan muadzinnya doang. Ya para ikhwah sekalian. Nah ini seperti ini orang seharusnya dia bergembira ketika masuknya bulan Ramadan. Oh berarti Allah ingin mendekatkan saya kepada masjidnya lagi. Setelah saya lupa banyak tentang masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang yang sholat berjamaah, perhatikan nih Pak. Sekali lagi tadi saya sangat memperhatikan dua poin ini. Bagaimana kehidupan kita dari ujung rambut kita sampai ujung kaki itu bisa memproduksi pahala atau menghapuskan dosa. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, "La yazalul abdu fi salatin ma kana fi musalla yantadhirus salah wa taqulul malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarif aw yuhdits." Masih saja seorang hamba dia di dalam musallanya, tempat solatnya, menunggu solat. Orang datang ke masjid menunggu solat diiqamahkan. Dan malaikat berkata, selama dia menunggu tersebut, malaikat berkata, "Ya Allah, ighfir lahu, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia." Yang berdoa siapa Pak? Malaikat. Ini kadang-kadang sebagian orang, imam terlambat datang ke masjid sudah menggerutu. Ya, lihat samping sana, samping sini, bilang ke makmum yang lain, "Jam, imam telat." Nonton TV berjam-jam nggak telat. Subhanallah para ikhwah sekalian. Ajib, ya. Nah, dengan bulan Ramadan orang akhirnya pergi ke masjid, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Kemudian ini juga sholat malam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika sepertiga malam terakhir Allah berkata, "Man yad'uni fa astajibulah." Siapa yang minta kepadaku, aku akan kabulkan. "Man yastaghfiruni fa aghfirlah." Kalau datang bulan Ramadan kita bisa apa? Sahur. Akhirnya kita bisa juga sholat malam. Sholat taraweh, sholat malam. Nah, jadi harus bergembira seseorang ketika memasuki bulan Ramadan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ada hadis menarik tentang sholat malam. Hadis diriwayatkan Imam Hakim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, "Ja'a Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Wahai Muhammad, cintailah siapa yang kau cintai, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Wahai Muhammad, i'mal, kerjakan apa yang kau sukai, karena sesungguhnya engkau akan diberikan ganjaran atas setiap perbuatan. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Wahai Muhammad, kemuliaan orang yang beriman
Apakah yang ganteng? Enggak. Yang kaya? Enggak. Yang tinggi jabatannya? Enggak. Yang wah rumahnya? Enggak. Syaraful mukmin, kemuliaan orang yang beriman, qiyamul lail, bangun malam, dan dia tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Istighna'u 'anil nas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang bulan Ramadan bisa mengingatkan seseorang untuk akan sebuah kitab yang suci, wahyu dari Allah, bukan seperti orang-orang jol bilang bahwasanya Al-Quran itu adalah produksi Arab, kebudayaan Arab, dalam bahasa Arabnya muntad thaqafi, itu orang-orang jol. Kita enggak, orang Islam mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk, firman Allah yang bukan makhluk, kitab suci dengan segala macam arti suci, dan kita bangga mempunyai Al-Quran. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian orang berhadapan dengan Al-Quran salah. Al-Quran dijadikan sebagai jimat, diletakkan di atas lemari yang paling tinggi, berdebu sampai 10 cm. Kalau lagi bersih-bersih jatuh, selamatan 7 hari 7 malam. Bukan itu yang namanya mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Otomatis kalau sebagai petunjuk, masa kita lihat doang? Enggak, dibaca, dipahami, diamalkan. Makanya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba punya semboyan di dalam Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Saya akan memperlihatkan sekarang. هل تحلم بالزواج؟ الحمد لله. يعني أنت الآن إعاقتك رباعي، شلل رباعي، وسمعت أنك ما شاء الله خاطب. نعم أنا خطبت الحمد لله بفضل الله. والمرأة اللي أنت ارتبطت فيها امرأة سوية جزاها الله خير، بنت شابة من أسرة طيبة، هي تبرعت لك بها، جزاها الله عني. ماذا تقول لها على الهواء؟ Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini ketika umur 19 tahun beliau kecelakaan dan menyebabkan dalam bahasa Arabnya syalal rubai, lumpuh total kecuali mukanya saja, sehingga beliau masih bisa berbicara dan mata masih juga sehat, telinga sehat, seluruh tubuhnya lumpuh. Dan sekarang beliau jadi seorang dai dan sangat terkenal di Arab Saudi, terutama bulan-bulan terakhir ini karena pembawaan beliau dan juga nasihat-nasihat beliau. Beliau namanya Abdullah bin Ni'mah. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang beliau diwawancarai tentang keinginan-keinginan beliau. Perhatikan sekarang, apa sih keinginan-keinginan orang yang cacat seperti ini? Ya, sehingga menjadikan pelajaran bagi kita. والله جزاك الله خير عني خير. أسأل الله أنه قد تكون هذه الفتاة هدية الله لي إن شاء الله. أنت كنت تتمنى وتحلم بتحقيق 3 أمنيات. شاهدتك أنا في لقاء سابق تلفازي، حتى لما قابلتك في ملتقى الباحة لما أحد الفيديو تذكر. أنت كان عندك عدة أمنيات. إيش الأمنيات هذه؟ الأمنيات هي حسنات وليست أمنيات. الأمنية أنك تتمنى شيء ما هو عندك. لكن kata beliau, kata yang bertanya, engkau ketika di Bahah, Al-Bahah itu dekat selatannya Saudi, daerah dingin di sana. Ketika beliau berceramah, beliau mempunyai 3 keinginan. Kemudian kata beliau bantah, saya keinginan adalah sesuatu yang belum tercapai. Tetapi alhamdulillah 3 tersebut sudah tercapai. Jadi bukan keinginan lagi. 3 tersebut sudah tercapai. Sekarang coba perhatikan apa keinginan beliau. حسرات تتمنى شيء كان عندك وراح. أنت عندك حسرات. هي حسرة إني أسجد لله سجدة ونفسي أسجد أضع جبهتي في الأرض. في أحد الإخوان قال لي يا عبد الله أنت تسجد. Kata beliau, perhatikan para ikhwah sekalian, beliau berkeinginan untuk dalam keadaan seperti itu beliau keringan dahi beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam keadaan seperti itu. Dahi beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cacat seperti itu berkeinginan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan suatu amalan yang sangat luar biasa. Dan ini akan hujah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hujah pemberat, alasan pemberat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si fulan Abdullah bin Ni'mah, beliau orang yang cacat, ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau sehat, mana sujudmu? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Pada hari kiamat nanti orang-orang yang tidak pernah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan saknya, Allah Subhanahu wa taala membukakan betisnya dan diperintahkan semuanya untuk sujud, maka ada sebagian yang tidak bisa sujud. Kenapa? Karena wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka diperintahkan untuk sujud, enggak bisa. Kenapa? Karena badannya melipat ke belakang. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kenapa mereka seperti itu? Ketika mereka di dunia dalam keadaan selamat, mereka tidak mau sujud. Coba perhatikan para ikhwan, bukankah ini sebagai alasan pemberat bagi Allah Subhanahu wa taala nanti di hadapan kita kalau seandainya kita meninggalkan sholat? Kapan lagi kalau seandainya kita tidak sujud kalau enggak sekarang? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah." Kapan lagi untuk orang-orang yang beriman hati-hati mereka khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kapan lagi kita mengetahui hakikat diri kita adalah hamba Allah? Yang kata Allah sujud ya sujud, ruku ya ruku, itulah hamba. Ini para ikhwan sekalian. Akan tetapi alhamdulillah, keinginan beliau ini yang pertama ingin sujud bisa tercapai, dibantu oleh teman-temannya, dibantu para ikhwan sekalian. Kita selamat tidak dibantu, kau masih malas untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. كنت نفسي أحط جبهتي بالأرض، كنت أقدر بس ما تمتعت فيها. فبعد فترة جاني يقبل رأسي، قال لي يا عبد الله أنا شعرت بأمنيتك. قلت له كيف؟ قال سويت عملية في عيوني، الدكاترة منعوني إني أسجد. فكل صلاة أنا أفتكرك. والثانية إني أقلب ورقة المصحف. تقلب ورقة المصحف. Ini para ikhwan sekalian. Yang kedua, beliau bercita-cita. Dalam keadaan seperti itu beliau ingin membolak-balikan mushaf. Mushaf. Ya para ikhwan sekalian. Tangan beliau tidak bisa bergerak. Mushaf beliau ingin bolak-balikan. Rindu ingin memegang mushaf. Ingat bagi para ikhwah yang belum pernah memegang mushaf selama hidupnya, jauh dari kalamullah, bagaimana hati dan lisannya. Kapan lagi? Ya para ikhwah sekalian, mushaf. Beliau ingin membolak-balik mushaf dan itu bisa tercapai. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. طبعا هذه أنا أشوفها مثل الجبال، لكن بفضل الله ومنة الله حققها لي هذه الأمنية. الحمد لله. كيف؟ Kata beliau, بعد ما قلتها في قناة المجد، dengan kemuliaan dan juga kemurahan Allah Subhanahu wa taala, keinginan ini tercapai. Coba dikaitkan dengan kemana? Kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan ini tercapai. Bagaimana caranya? الأخ عماد الدرادر صاحب شركة سيمنور والشيخ يوسف الحوشان، يعني سمعوا الأماني، وعلى رأسهم الدكتور سعد الغامدي هو اللي طرح الفكرة. أخبرهم هم أصحاب شركة في الرياض هنا، فسووا لي برنامج سبحان الله بالكمبيوتر أقلب ورقة المصحف بالكلام. Kata beliau, salah satu yang menolong saya untuk mengabulkan keinginan saya yang kedua ini setelah Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar jasanya adalah Sa'ad Al-Ghamidi, seorang qari terkenal, Dr. Sa'ad Al-Ghamidi. Beliau memberikan fikrah seperti ini, yaitu pemikiran, yaitu bagaimana caranya mushaf bisa dengan alat komputer bisa berbolak-balik hanya dengan ucapan. Akhirnya itu terjadi. Orang-orang bikin program untuk beliau. Dengan ucapan beliau, saya ingin surah ini ayat sekian, terbalik. Keinginan beliau tercapai.
Coba bayangkan para ikhwah sekalian, yang sehat mana? Ini akan jadi hujah pemberat bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya mendapatkan satu hasanah, dan satu hasanah diganjar 10 sepertinya. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi aku mengatakan alifun harf, lam harf, mim huruf. Orang baca alif lam mim saja mendapatkan 30 hasanah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Al-Qur'an adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang akan sesat-sesatnya kalau dia tidak pernah mendalami akan Al-Qur'an. Dia tidak pernah, jangankan mendalami, membaca saja belum pernah. Ya, para ikhwah sekalian, kadang-kadang ada sebagian orang 1 tahun penuh enggak pernah baca Al-Quran. Megang mushaf itu kayak barang terlarang dipegang, subhanallah. Ajib para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kalau seandainya saya bisa membolak-balikkan mushaf Al-Quran dengan perkataan, kenapa saya tidak kawin juga? Karena ijab kabul kan dengan perkataan. Belum nikah, dan ternyata sudah menikah beliau. Ya, makanya ketawa pengacaranya tadi. تحضنها بيدك أضمها في أي مناسبة عيد أو فرحة. Saya terjemahkan per huruf ini. Kata beliau, keinginan beliau yang ketiga adalah ingin merangkul ibunya. Ingin merangkul ibunya di dalam kesempatan-kesempatan yang sangat luar biasa, seperti misalkan hari Idul Adha, hari Idul Fitri. Ingin merangkul ibunya. Karena para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bercerita, pokoknya ingin merangkul ibunya. Saya akan teruskan, ingin merangkul ibunya. Bagaimana keinginan beliau ini? Abdullah, fi nas الآن يشوفونك أمهاتهم بجانبهم وأقيل أمهاتهم أو آبائهم بجانبهم. Kemudian kata pengacaranya, kata pembawa acaranya, wahai Abdullah, sekarang banyak orang yang melihat kita. Di samping mereka ada ibu-ibu mereka, dan di samping mereka ada bapak-bapak mereka, dan mereka durhaka terhadap ibu-ibu mereka. Apa yang ingin engkau katakan? Beliau mengatakan, wahai saudaraku, ridallah min ridal walidain. Keridhaan Allah itu adalah keridhaan orang tua. Ini termasuk sabda Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ridar Rabbi fi ridal walidain wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah berada pada kemarahan orang tua. Ini nasihat beliau yang pertama. Perhatikan orang-orang yang suka membentak kepada ibunya, suka melihat dengan penglihatan yang mata terbelalak kepada ibunya, suka mengata-katakan kasar kepada ibunya. Coba perhatikan perkataan beliau. Kata beliau, kalau seandainya engkau mendapatkan kenikmatan sekarang, maka jagalah. Sesungguhnya maksiat itu menghilangkan nikmat. Perhatikan orang, beliau ingin mengaitkan orang yang bermaksiat, orang yang durhaka itu adalah maksiat. Meskipun dia enak sekarang, maka perhatikan, dia akan hilang sedikit demi sedikit kenikmatan tersebut karena dia durhaka kepada orang tua. اتصلت عليه امرأة قالت يا عبد الله، أنا ما رديت عليها، رد عليها أحد الشباب، قالت قل لي عبد الله إذا كان هو حرم إنه يحضن أمه، أنا حرمت إنه أبنائي يحضنوني ويضموني. الله. Kata beliau, ada seorang wanita ketika beliau ceramah menelpon kepada beliau, katakan kepada Abdullah, karena yang menerima bukan Abdullah, karena temannya beliau lagi ceramah, katakan kepada Abdullah, kalau seandainya engkau wahai Abdullah
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merangkul ibunya, untuk merangkul ibumu wahai Abdullah, ketahuilah bahwasanya saya adalah seorang ibu. Saya mempunyai anak-anak yang banyak sekali, mereka sehat-sehat semuanya. Tidak ada satupun yang merangkul saya. Tidak ada satupun orang yang menyayangi saya. Maka berbahagialah wahai Abdullah. Sesungguhnya engkau mempunyai ibu, karena ibunya sangat luar biasa. Ibunya sangat luar biasa, nanti kita ceritakan. Jadi perempuan menelpon Abdullah dan mengatakan bahwasanya saya memiliki anak-anak yang sehat-sehat dan tidak ada satupun yang mereka itu merangkul saya. أبنائي سليمين ما فيهم شيء بس قلوبهم قاسية. Kata beliau, anak-anaknya sehat semua, akan tetapi hati mereka keras semuanya. كان وقعها قوي عليه. عبد الله، أنت لما خرجت في اللقاء السابق في القناة الماضية تحققت لك أمنية. إيش أنت الآن الناس يشوفونك والشركات يمكن مسؤوليها يشوفونك، المسؤولين يشوفونك، عندك أمنيتين أنت قلت لي قبل التصوير. إيش الأمنيتين؟ سبحان الله. طبعا أنا شايف اللي يفرحني قليل، تدري اللي يفرحك إيش؟ قليل قليل. إيه. يعني فرحي في الدنيا بحالتي دي حاجات شفافة. وكنت أحلم أني أقبل رأس شخصين عظيمين. شخصين عظيمين. الأول واحدة تحققت منها بفضل الله ومنته. كنت أحلم أني أقبل رأس المفتي سماحته. Beliau cerita setelah itu, pernah beliau menyebutkan sebuah keinginan, beliau ingin bertemu dan mempunyai keinginan, di antaranya keinginan beliau adalah beliau ingin mencium dua kepala orang yang sangat agung, orang yang sangat terhormat. Kepala pertama atau manusia pertama adalah Samahatul Mufti yang sekarang Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ali Syekh hafizahullah ta'ala, dan itu tercapai. Dan itu pun gara-gara beliau bermimpi. Beliau bermimpi, beliau mencium. Kemudian orang yang kedua yaitu Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Saud. Dan ini belum tercapai. Yang belum tercapai ini, kata beliau, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan beliau, sesungguhnya hal itu mudah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Nih, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada video yang lain yang beliau miliki juga, yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Perkataan beliau ini sengaja saya bawakan di sini agar kita benar-benar untuk berbakti kepada orang tua, terutama dalam bulan Ramadan. Perhatikan sekarang, di dalam bulan Ramadan ini, seseorang ketika membaca hadis Nabi Muhammad SAW tentang bulan Ramadan, dia akan membaca bahwasanya di sana ada kaitan antara bulan Ramadan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Makanya sekarang beliau bercerita tentang ibunya, bagaimana ibu beliau. لما أقول لكم عمل واحد بس، أنا أمني عندي إني أكون منهم. Kata beliau, keinginan saya adalah ingin merangkul ibu saya, ingin membelai ibu saya, ingin memanjakan ibu saya pada waktu Id dan pada waktu kesempatan-kesempatan tertentu. Beliau menanyakan kepada kita sekarang, kapan Anda merangkul ibu Anda? Kapan Anda menyayangi ibu Anda? Terakhir sekali. أمي بداخلها حسرة تقول لي مرة جينا من الحرم
تقول لي نفس يوم من الأيام أدخل الحرم وأنت ما تتني بالطوف. الحمد لله. لو قلت لك الآن تخيل بطنك ما تمشي 5 أيام، 5 أيام بطنك ما تمشي، ليش هتعمل؟ ما دارية ناخذ ملايين، شربت الملايين ما نزل شيء، ايش حتسوي؟ من يسوي لك كده على امك وانت تفضل زوجتك على امك؟ Kata beliau, ibu, sebagian orang kadang-kadang lebih mengedepankan istri daripada ibunya, lebih mengedepankan anak-anak daripada ibunya. Kenapa hati itu keras, sangat keras? Kenapa hati itu sangat keras, para ikhwah sekalian? Kemudian beliau menceritakan lagi cerita tadi, ada seorang wanita yang menelpon beliau dan mengatakan bahwasanya, wahai Abdullah, ketahuilah engkau tidak bisa merangkul ibumu, akan tetapi saya seorang ibu mempunyai banyak anak dan tidak pernah ada yang merangkul saya, tidak pernah ada yang menyayangi saya, semuanya berduhaka kepada saya. Kata beliau, hati-hati manusia sekarang sudah menjadi keras. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, atau beliau mengatakan bahwasanya ilzam rijlaiha hatta tamut, selalu berada di kaki ibumu sampai dia meninggal. Artinya berbakti kepada kedua orang tua. Karena pada ikhwah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, falzam rijlaha falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Artinya, maka senantiasa bersamanya, sesungguhnya surga berada di bawah kedua kakinya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Mutatajarra ala ummak wa abuk wa tabarru sahibak wa sadiqak. Sebagian orang, kata beliau, ada yang kasar terhadap ibunya, tapi lagian ketemu teman, ya, ketemu teman dia sangat baik. Kasar terhadap ibunya ngomongnya, tapi kalau ketemu temannya sangat baik. Baik, para ikhwah sekalian, selesai ini. Kira-kira saya akan lanjutkan kajian kita sedikit lagi. Yang ketiga, persiapan memasuki bulan Ramadan. Persiapan memasuki bulan Ramadan pertama yaitu persiapan secara batin. Satu yang paling utama adalah tekad bulat untuk Ramadan tahun ini beda dengan tahun kemarin. Oleh sebab itu kita harus punya moto, Ramadan tahun ini lebih beriman, lebih bertakwa. Atau ada orang yang memikirkan, saya akan beribadah kepada Allah tidak seperti ibadah saya di Ramadan dulu. Pokoknya bikin moto sendiri dalam diri. Kenapa? Karena harus ada azam, harus ada tekad sebelum kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jika engkau bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Berarti di sana harus ada azam dulu, tekad dulu, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan secara batin, doa. Jangan meremehkan masalah doa. Coba perhatikan hadis Nabi yang sangat luar biasa. Ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Hadis riwayat Imam Hakim. Doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Maka hendaknya kalian berdoa, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah marah kalau ada orang yang tidak berdoa. Ya, man lam yas'alillah yaghdab alaih.
hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Coba ingat kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Sudah sekian puluhan tahun, sudah tua renta, mengharapkan anak, ketika berdoa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Inna nubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Ketika malaikat memberitahukan kepada Nabi Zakaria bahwasanya Allah memberikan Yahya sebagai anak beliau yang membenarkan akan ayat-ayat Allah, menjadi nabi dari hamba-hamba yang saleh, Nabi Zakaria langsung mengatakan, qala rabbi anna yakunu li hadza. Wahai Allah, kenapa bisa aku mendapatkan ini, dari mana? Waqad balaghaniyal kibar wa imraati aqir. Aku tua renta dan istriku dalam keadaan menopause. Kok bisa melahirkan? Ini berkat doa. Kemudian para ikhwah sekalian, kisahnya Nabi Yunus alaihi salam. Kalau seandainya beliau tidak bertasbih, tidak berdoa kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, tidak berdoa kepada Allah, maka niscaya kuburan Nabi Yunus di dalam perutnya ikan haut. Ya, ini para ikhwah sekalian. Oleh sebab itu jangan sampai kita meremehkan doa. Kemudian jangan sampai juga ya kita terlalu mengandalkan kekuatan manusiawi kita. Karena orang yang beribadah dia harus minta tolong kepada Allah. Makanya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ketika kita beribadah kepada Allah, tapi setelah itu dalam ibadah pun kita minta tolong kepada Allah? Karena ibadah tersebut tidak akan terlaksana kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang perlu diperhatikan di dalam bulan Ramadan adalah fiqhut ta'abbud fi Ramadan. Fikih beribadah di dalam bulan Ramadan, yaitu dengan mengetahui amalan-amalan apa saja yang paling ditekankan dalam bulan Ramadan, sehingga itu benar-benar kita perhatikan dan juga memperhatikan yang lainnya. Tetapi yang paling ditekankan dalam bulan Ramadan itu yang benar-benar kita perhatikan. Itu yang benar-benar orang yang berfikih ketika dalam bulan Ramadan, seperti misalkan memperhatikan puasa, memperhatikan sholat tarawih, memperhatikan bersedekah, memperhatikan berumrah, memperhatikan memberi makan atau membukakan orang yang berpuasa, ya, kemudian bersungguh-sungguh dalam beribadah, diantaranya membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Ini adalah ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan ketika bulan Ramadan, yaitu amalan-amalan inti di dalam bulan Ramadan. Yang terakhir para ikhwah sekalian, yaitu persiapan kita secara zahir, secara yang terlihat. Yang pertama, persiapan secara zahir. Kalau tadi persiapan secara batin, yang kedua yaitu persiapan secara zahir yang terlihat. Hilangkan seluruh sarana yang mendatangkan maksiat. Putus. Internet datang maksiat, kalau seandainya mendatangkan maksiat, putus. TV masukkan kardus. Wah, ketawa ini. Susah, Ustaz. Yang punya TV ketawa. Ya. Kemudian parabola, panggil tukang parabolanya, copot. Ya. Untuk apa? Untuk Ramadan. Ya, harus seluruh, karena harus diketahui pada sekalian. Al-ma'asi tad'u akhawatiha. Maksiat itu dia manggil teman-temannya, saudara-saudaranya. Coba khamar, orang minum khamar, habis minum khamar mabok, bunuh orang, sebelumnya zinain orang, kemudian setelah zina bingung dia dibunuh, ya. 3 dosa besar. Minum khamar, kemudian berzina, kemudian membunuh orang. Al-ma'asi tad'u akhawatiha. Terakhir dia bunuh diri sendiri. Ya. Maksiat itu
dia memanggil saudara-saudaranya. Orang suka nonton film-film porno, nonton berdosa, kemudian nanti ada pikiran kotor, akhirnya mengeluarkan sesuatu yang dilarang, akhirnya berzina, manggil teman-temannya, itu maksiat, dan itulah trik setan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus diputuskan. Kalau antum benar-benar ingin mendapatkan kata Nabi Muhammad SAW tadi yang dikatakan oleh Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dan tidak diampuni oleh Allah, kalau tidak ingin seperti ini, maka putus hubungan dengan maksiat. Ya. Kemudian persiapan zahir yang kedua yaitu bikin jadwal. Di sini saya akan berbicara sedikit tentang waktu. Waktu itu nikmat yang jarang orang merasakan, itu nikmat. Makanya Rasul SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia banyak terlalai dengan dua nikmat tersebut. Yang pertama yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu yang luang. Ya, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya atur waktunya. Perhatikan ibu-ibu, jangan terlalu berlebihan di dapur. Nyiapkan berbuka terlalu banyak, dari mulai jam 12 siang sampai jam 6 pagi, jam 6 sore untuk nyiapkan berbuka. Ya. Lupa baca Qur'annya, lupa berzikirnya, lupa membaca wirid-wiridnya. Jangan, ya. Atau perhatikan orang-orang yang suka menonton televisi, waktunya habis, para ikhwah sekalian. Seperti itu. Kadang-kadang aneh, orang diajak baca Quran, duduk di dalam majelis ilmu, diajak duduk dalam majelis ilmu, 5 menit baru mulai kajian, baru mulai innal hamdalillah. Wah, matanya udah merah. Kalau lagi nonton TV 2 jam enggak berhenti. Meskipun habis kerja capek enggak? Oh, capek. Dengan bantalnya nyantai 2 jam enggak habis-habis. Tuh perhatikan yang baru mau pulang ke Indonesia. Banyak acara bagus loh di Indonesia. Ya, selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga kita mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Dan juga semoga kita diberikan taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan tahun ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.